Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firdaus. Eh, saya mahasiswa Universitas Indonesia Perjuangan, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nomor induk mahasiswa 1236. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas akhir saya dari mata kuliah operasional riset tentang simulasi dengan judul daur ulang limbah cair B3 clean atau lebih spesifiknya cleaning solution P901P PPTX-YZ dengan metode destilasi. Nah, di sini masalahnya yaitu terjadi pemborosan penggunaan cleaning solution P901P. Nah, cleaning solution P901P ini digunakan di area produksi untuk mencuci bagian nozzle mesin coding video jet yang kotor. Kemudian hasil cucian tersebut sudah terdapat larutan tinta tersebut larut di dalam cairan cleaning solution tersebut, kemudian ditampung di botol kecil dan disimpan di kotak kedap udara. Kemudian ketika botol telah penuh, maka orang produksi akan membuangnya ke tempat pembuangan limbah B3 sementara dan seterusnya hingga tempat penyimpanan limbah B3 sementara pun. Kemudian nanti bagian hygiene akan membuangnya ke pihak ketiga yang akan mengelola limbah tersebut dan membayar pihak ketiga tersebut. Nah, menurut analisa saya, berdasarkan karakteristik dari zat tersebut yang dilihat dari MSDS memiliki titik didih 79 derajat Celcius. Nah, komponen dari cleaning solution ini terdiri dari butanol, N-butan. Kemudian jenis inknya itu tinta hitam yang tidak dapat menguap. Dilihat dari kedua zat ini ketika bersatu, maka ketika dididihkan hanya cleaning solutionnya saja yang akan menguap. Nah, dari sifat tersebutlah saya berinisiatif untuk mendestilasi zat tersebut supaya dapat didaur ulang kembali. Nah, dengan metode destilasi mungkin dapat mengurangi biaya overhead produksi. Nah, sedikit saya jelaskan tentang metode destilasi. Destilasi atau penyulingan abilidad suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau dengan menguap atau volatilitas. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Nah, sebelum perbaikan, penanganan limbah tersebut seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dari produksi kemudian ditampung di penampungan limbah, kemudian dikirim ke PTX. Nah, ini setelah perbaikan. Nah, saran yang saya ajukan untuk mengurangi biaya overhead produksi, maka limbah cleaning solution tersebut didaur ulang di laboratorium, sehingga urutannya menjadi dari produksi, dibuang di penampungan, kemudian ke laboratorium. Nah, dari laboratorium hasil destilat atau hasil penyulingannya diputar kembali ke produksi, sedangkan residunya dibuang ke PTX, dan terus demikian. Berdasarkan data tahun 2019, biaya yang digunakan untuk
menggunakan sebanyak sekitar 216 liter dalam 1 tahun, 216 liter cleaning solution dalam 1 tahun, maka total untuk pembiayaan cleaning solution sebesar Rp128.703.276 per tahunnya, sehingga saya asumsikan bahwa estimasi biaya penghematan sebesar kurang dari 128 tersebut. Kemudian yang kedua, pemborosan biaya overhead produksi dapat diminimalisir dengan cara mendaur ulang limbah cair tersebut dengan metode destilasi. Sudah jelas. Demikian penjelasan dari saya, mungkin sedikit ilustrasi metode yang akan saya gunakan, yaitu tentang destilasi. Misalkan larutan teh ini diasumsikan sebagai cleaning solution, ini labu destilasi. Nah, kemudian ditambah batu didih untuk meratakan suhu, agar suhu merata ketika pemanasan. Nah, kemudian merangkai satu set alat penyulingan, itu termometer, ini kondensor dengan flap statif, kemudian double layer. Nah, di sini yang di kondensor itu air mengalir dari bawah ke atas karena arah uapnya harus berlawanan dengan arah alir air. Nah, ini hasil destilasi yang mungkin nanti jika diaplikasikan diimplementasikan di lapangan, maka akan transfer lagi ke area produksi untuk digunakan kembali. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pro model.